pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, ya Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang baik. Mari pagi hari ini setiap kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sukacita-Mu mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, buka roh kami. Biarkan roh kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Penuhi kami Bapa pagi hari ini. Karena kami di tempat ini mengakui bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kami menyadari itu, dan kami datang menaikkan ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah mengasihi kami, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati tempat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Yesus Engkau
menerimanya. Tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Dia sudah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Dia menanggung segala kelemahan-kelemahan kita.
pengharapan dan perlindungan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Saat ini hamba membawa anak-anakmu ke dalam tangan pengasihan. Berkati mereka di dalam pendalaman Alkitab mereka, sehingga mereka sejak kecil mengenal akan Engkau, lebih sungguh lagi mengasihi, takut akan Engkau, sehingga mereka bertumbuh menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji firman digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, mereka berkah hikmat dari Engkau, roh takut akan Engkau, dengan kesungguhan mengajarkan mereka tentang kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja akan kumpul ke dalam nama. Hamba percaya Engkau hadir dan bersama-sama mereka, memberkati mereka, sehingga mereka bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Hati kita untuk kebenaran firman Tuhan bagi hati. Terima kasih Yesus.
sampai saat ini Engkau perkenankan kami boleh berada di hadirat-Mu. Semua itu oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menginginkan kami selalu menjalin kasih di antara kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa di surga, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi kami semua yang ada di tempat ini. Berikan kami telinga sebagai seorang murid. Berikan kami seperti Maria yang duduk di kaki salib-Mu, mendengar akan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami minta Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Allah, di dalam nama Yesus saya perintahkan keluar dari tempat ini. Biarlah yang tertutup Engkau bukakan. Dan Tuhan, kami berdoa kepadamu, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan isi hati-Mu. Urapan-urapan daripada-Mu kami perlukan Tuhan. Kuasai mulut bibir kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami berbicara Tuhan, Engkau yang berbicara melalui kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Ke-47, Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yehezkiel 47 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Dan kita akan sama-sama membacanya silih berganti, supaya semua kita yang hadir di tempat ini terlibat di dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Baik, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema sungai yang keluar dari bait suci. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Yehezkiel 47 ayat 1 firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Lalu dirinya keluar dari pintu gerbang utara, dan doanya berdiri dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuat dari sebuah sarang. Sedangkan orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di situ. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kali masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di timur. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusul ke sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon
di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, semua ini mengalir menuju ke daerah timur dan menurun ke arah barat Yordan dan bermuara di laut asing, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi lapar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana dan akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang berdiri, mulai dari Filipi sampai ke Henry. Daerah itu menjadi penuh berkat, dan di sungai itu ada jenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua peristiwa itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang dalamnya tidak layu dan buahnya tidak manis. Ia bukan ada bagi buah yang malu, sebab pohon itu mendapat air dari tempat duduk itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan di saat ini. Saya percaya kita semua sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dan saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah di-share di grup WhatsApp jemaat, bahwa tema kita pada saat ini adalah hidup dalam hadirat Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam hadirat Allah. Kita terlebih dahulu mengetahui siapakah sebenarnya Yehezkiel ini. Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang bernubuat pada masa pembuangan di Babel. Dan nama Yehezkiel memiliki arti Allah menguatkan. Jadi luar biasa kalau Anda punya anak dan kemudian memberikan nama Yehezkiel, tetap percaya bahwa anak Anda tetap diberikan kekuatan dari Allah. Dan sama-sama pula kita percaya kita boleh berada di tempat ini, boleh berada di dunia ini, oleh karena kekuatan Allah ada di dalam kehidupan orang tua kita. Dan tentunya kekuatan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Yehezkiel memiliki tugas sebagai penjaga bangsa Israel. Karena dia mengkontrol bangsa ini, Tuhan memberikan tugas kepada Yehezkiel untuk mengkontrol kehidupan bangsa Israel. Sebab itu Yehezkiel berhak untuk menegur dan menasihati bangsa Israel ketika ada di dalam kehidupannya yang tidak berkenan kepada Allah. Yehezkiel pun memperingatkan dan menasihati bangsa Israel. Bahkan Yehezkiel menghibur bangsa Israel ketika berada di dalam kesusahan. Nah, saudara yang kekasih, secara garis besar kitab Yehezkiel mengandung tema kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan. Dan Yehezkiel adalah seorang nabi yang klasik, atau seorang nabi pada zaman lampau, namun tidak kolot, ya. Itu berarti tidak ketinggalan zaman. Kalau dikatakan kolot orang pasti sudah katakan di kampungan. Orang sudah kampungan karena masa lampau. Tetapi Yehezkiel ini tidak, saudara. Dia tidak ketinggalan dengan berita-berita firman yang Tuhan sampaikan yang menjadi nubuat bagi Yehezkiel. Dan saat ini
tentang kebenaran firman Tuhan di atas tema hidup dalam hadirat Tuhan, dan tentang garis-garis yang terkandung dalam kitab Yeskiel, yaitu kesucian, keagungan Tuhan, dan pertobatan. Nah, saudara yang kekasih, jikalau demikian, bagaimanakah kita harus hidup di dalam hadirat Allah? Tentu Anda mengetahui, saya selalu kok memuji Tuhan. Saya selalu baca Alkitab. Nah, saudara yang terkasih, mari kita lebih dalam lagi mengerti bagaimana kita harus berada dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan kembali bacakan untuk saudara sekalian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mizbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utama, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000. Kami ulang, ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Nah, saudara yang kekasih, pertama kalau kita mau hidup dalam hadirat Allah adalah mendengar suara Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dalam penglihatan Yeskiel melihat sebuah sungai yang memberi kehidupan yang mengalir dari bait suci. Dan menurut Yeskiel bahwa sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden. Sungguh luar biasa penglihatan yang Allah anugerahkan bagi Yeskiel. Pada ayat ini pula menuliskan bahwa Yeskiel diajak untuk melihat orang yang memegang tali untuk mengukur setiap aliran dan kedalaman air yang mengalir di bawah ambang pintu bait suci. Saudara, tidak dicatat di sini siapakah orang itu, tetapi Yeskiel tetap mengikutinya. Dan tentunya kalau menurut tanggapan saya bahwa orang ini adalah malaikat Allah yang membawa Yeskiel ke tempat itu. Nah, apa yang kita harus pelajari dari penglihatan Yeskiel ini? Ketika Yeskiel berdiri dan mengukur air yang mengalir itu, yang dalamnya dari telapak kaki terus ke lutut, terus ke pinggang, dan pada akhirnya air itu tidak dapat
seberangi kalau jalan kaki. Jadi hanya berenang, saudara. Hal ini menandakan betapa dalamnya hadirat Allah dan sangat mengagumkan, mempesona setiap orang yang hidup di dalam hadirat Allah. Karena air yang mengalir itu dapat memberikan kehidupan bagi setiap ciptaan Tuhan. Dan bila air ini menyentuh tanaman, menyentuh binatang, apalagi menyentuh manusia, akan memperoleh kehidupan yang baik. Dan Alkitab juga mencatat bahwa air sungai ini mengalir sampai ke laut mati dan dapat menghilangkan unsur yang mematikan di sana. Sangat dikenal bahwa laut mati itu dia asinnya minta ampun. Sering dinyatakan bahwa tidak ada yang hidup di dalamnya. Tetapi ketika air dari bait suci ini mengalir ke sana, bahwa unsur yang mematikan hilang. Yang kedua, Allah adalah sumber kehidupan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah sumber kehidupan. Teks firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yeskiel berjalan pulang menyusuri sungai tersebut, Allah memperlihatkan kepadanya ada begitu banyak pohon yang ada di pinggir sungai tersebut, dan pohon itu hidup subur karena bersentuhan dengan air yang berasal dari bait suci itu. Itu berarti, saudara, bahwa hanya di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal, dan keinginan Allah di dalam kehidupan umat ciptaannya adalah selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Adakah kita seperti hal ini? Kita selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Berapa kali saudara membuka Alkitab di dalam satu hari? Saya tidak menjudge saudara, tetapi mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita harus mengenal lebih dalam secara pribadi siapakah Allah itu. Dalam Yohanes 7 ayat 38 mencatat, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan yang dimaksud dengan aliran air hidup ini, saudara, adalah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam
dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan, berkat-berkat Allah akan tercurah di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam hadirat Allah. Dan tentunya lewat kehidupan kita akan memancarkan kuasa Roh Kudus itu kepada orang lain. Sebab jangan sampai kita melewatkan persekutuan dengan Allah, saudara. Karena hanya melalui firman Tuhan kita dapat mengerti bagaimana kita harus hidup di hadirat Allah. Karena hanya dengan melakukan relasi dengan Tuhan kita dapat mengerti bagaimana Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah adalah Allah yang hidup, yang patut kita sembah, karena kehidupan kita bersandar kepadanya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apa jadinya? Tuhan yang mengatur hidup kita, karena kita adalah ciptaannya. Dia yang mengetahui cara bagaimana membuat kita berhasil. Dia mengetahui cara bagaimana kita harus dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, mari percaya kepada Tuhan dan selalu berada di hadirat Tuhan. Apakah kita selalu biar di mana kita harus ada di hadirat Tuhan? Betul saudara. Bukan hanya untuk dilihat orang bahwa kita ada di hadirat Tuhan, tetapi ketika kita mau berada di hadirat Tuhan, setiap tempat yang kita injak, di situ kita mengundang Allah hadir bersama kita. Sehingga apa saja yang kita lakukan, semuanya akan berhasil karena ada Tuhan yang menuntun kita. Amin. Dan yang ketiga saudara, kehidupan kita akan menjadi berkat. Di ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kembali saya akan bacakan untuk Anda. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai ke Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang buahnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Saya ulang, daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara yang kekasih, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh kita ketahui saat ini. Pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai tersebut menjadi pohon yang subur. Daunnya tentunya tidak pernah layu, buahnya selalu ada. Setiap bulan ada buahnya yang baru. Siapa yang punya pohon yang buahnya selalu berbuah tiap bulan? Tidak ada, ya. Iya. Kalau kita punya pohon mangga, Pak Gembala punya pohon jambu, ya. Iya. Kapan kita melihat itu tiap bulan ada? Pasti tidak ada, ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini menuliskan bahwa buah-buah tersebut tidak pernah habis. Setiap bulannya ada buahnya yang baru. Dan semua orang tentunya menikmati buah tersebut.
Karena buah itu menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini memberi arti bagi kita bahwa ketika kita berada di hadirat Allah, maka kehidupan kita akan menjadi berkat. Dalam artian kita menuai jiwa-jiwa, karena berbicara tentang ikan, yaitu berbicara tentang jiwa. Dan saudara yang kekasih, bahwa bukankah Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Nah, firman Tuhan ini bagi kita hari ini mencatat bahwa penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepi sungai, dan pada sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan di laut besar. Kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita diperintahkan Tuhan untuk mencari jiwa. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Nah, saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, mari kita lihat ke kiri dan ke kanan kita ketika kita kemana-mana. Sanggupkah kita membicarakan Tuhan di dalam gaya hidup kita? Sanggupkah kita berkata, aku adalah penjala manusia? Menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjawab akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini merujuk kepada bagaimana kehidupan kita memberikan kesejukan dan kepuasan kepada mereka yang lapar dan haus akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, kembali kita melihat kehidupan kita, dan tentunya kita bertanya, sejauh mana kita memberikan kesejukan kepada sesama kita? Apalagi saudara, kepada mereka yang baru mulai bertumbuh di dalam Yesus Kristus, supaya mereka semakin mengenal dan iman mereka semakin diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Adakah kita memberikan kesejukan kepada mereka? Atau mungkinkah kita melukai hati mereka? Mungkinkah kita pernah melukai hati sesama kita dengan perkataan dan tindakan? Mungkin sadar atau tidak sadar, kita semua pernah menyakiti orang lain dan meninggalkan luka di dalam kehidupan mereka, meninggalkan kekecewaan dalam kehidupan mereka, akibat kita yang diutus Allah untuk memanggil mereka datang kepadanya, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jawaban ini ada pada saya dan saudara. Ketika hal ini ada sama kita semua, minta Tuhan merubah kehidupan kita. Minta Tuhan mengampuni kita, sehingga ketika kita berada di segala tempat, ada banyak jiwa yang mengikut Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita akan bertanya,
bagaimana membangun hadirat Tuhan dalam kehidupan. Sementara Tuhan saja tidak pernah kita lihat. Nah saudara, cara kita membangun hadirat Tuhan dalam kehidupan kita adalah memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja mengakui akan setiap pelanggaran kita. Bukankah Tuhan berkata, dosamu diampuni dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci. Yang suci hanya Tuhan. Yang sempurna hanya Tuhan. Tetapi ketika kita meminta Tuhan untuk mengubah kehidupan kita, maka itu adalah anugerah Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Seperti pujian yang baru kita nyanyikan tadi, Tuhan rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah saudara, Yohanes 20 ayat yang ke-29, teks firman Tuhan menuliskan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ayat ini berbicara tentang masa lampau dan masa sekarang ini. Dahulu orang bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung, ya. Namun sekarang orang hanya dapat berjumpa dengan Tuhan hanya melalui percaya iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kenapa saudara? Karena kalau kita tidak mempercayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak pernah menjumpai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kekasih, apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, keselamatan yang sudah Dia berikan, beritakan kepada banyak orang. Dan pegang akan kebenaran firman Tuhan, supaya itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita selaku umat orang percaya. Nah saudara, pesan firman Tuhan bagi kita di hari ini, ketika kita hidup dalam hadirat Allah, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan hiduplah menurut kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berdampak bagi banyak orang dan memberi kesejukan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan demikian mereka akan mencari tahu siapakah Yesus Kristus itu. Kemudian melalui kehidupan kita banyak orang diselamatkan. Apakah Anda siap untuk melakukannya? Mari jawab dalam kehidupan Anda. Ini adalah satu pertanyaan dan tugas kita yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita sekalian. Yang saya percaya Tuhan akan menuntun kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita, yaitu terus berada di hadirat Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, dapat kita lakukan. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami.
melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memberitakan Engkau di dalam setiap kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap dan buat jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat ini tanggal 13 ada doa pengerja lewat Google Meet. Jadi mari Bapak Ibu Saudara boleh menyediakan waktu, kita berdoa selama setengah jam dari jam 7 sampai selesai. Kemudian minggu depan tanggal 15 kita akan kembali di tempat ini beribadah bersama-sama dari jam 10 sampai selesai. Kita akan dilayani oleh Evangelis Nia. Dan ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu dari jam 10 sampai selesai. Kita akan kembali seperti biasanya bertatap muka Bapak Ibu Saudara ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersyafaat. Evangelis Elizabeth akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ingin menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan diberi anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan.
Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh membantu kelancaran pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk tempat ibadah kami, Hotel Century. Kiranya Kau memberkati, biarlah tempat ini boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang ada di sekitar, dan melalui ibadah kami di tempat ini hanya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa menyerahkan gembala ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi senantiasa, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan semangat. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini jemaat Tuhan boleh dikuatkan, bahkan banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, menantu, dan keluarga besar dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam segala kehidupan, pekerjaan, bahkan pertumbuhan cucu-cucu Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah lewat semuanya itu berkat Tuhan dinyatakan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, semua yang terlibat di dalam pelayanan secara khusus Engkau mengurapi, berikan persatuan dan kesatuan, sehati sepikir, satu tujuan dalam pelayanan. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan ada pemulihan, ada banyak jiwa yang boleh datang berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jam-jam ibadah yang sudah kami tentukan. Kiranya Engkau memberkati baik ibadah doa, ibadah sekolah minggu, ibadah minggu, hari raya. Tuhan juga memberkati, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak di tempat ini, anak kecil dalam permainan, pertumbuhan, bahkan studi sekolah mereka. Tuhan memberkati, berikan hikmat, kemampuan, kesanggupan kepada mereka, bahkan biarlah mereka boleh bertumbuh dengan keadaan sehat, kuat, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa di surga, apapun pergumulan jemaat Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi semuanya. Yang dalam kesulitan, Engkau berikan jalan keluar. Yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Dan setiap rencana umat-Mu Engkau juga memberkati, biarlah boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun kami, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, saling menopang satu dengan yang lainnya, dan tetap berseru berharap hanya kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah syafaat kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sekarang. Aku
jemaat-Mu lebih lagi, sehingga mereka senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Urapi mereka dengan urapan yang baik, dengan minyak yang baik, dengan hati yang baik, agar jemaat-Mu ini dapat bertumbuh di dalam Engkau, takut akan Engkau, mengasihi Engkau, karena Engkau yang terlebih dahulu telah memilih mereka, bahkan mengasihi mereka. Biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi setiap umat-Mu. Roh-Mu tinggal dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi bait suci-Mu dan rumah doa dalam kehidupan mereka. Mereka semakin memperluas daerah Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka malah menjadi saksi-Mu. Mereka menjadi terang dan terang dunia di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak orang melihat ada Yesus dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka datang sujud menyembah di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka juga diselamatkan, dan kedatangan-Mu kedua kali dipercepat. Terima kasih Tuhan, berkati umat. Mereka yang datang dengan lemah Tuhan kuatkan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati Bapa umat-Mu, sehingga mereka menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji firman digenapi dalam kehidupan umat. Oleh sebab itu, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi ini. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu dibuat perang-perang terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.